Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penelitian ex post facto. Perkenalkan, saya Dewi Ambarwati. Perkenalkan, saya Dina Indah Widiawati. Perkenalkan, saya Devita Rani. Berikut penjelasan terkait ex post facto. Saya akan memaparkan materi tentang penelitian ex post facto. Pengertian dari ex post facto adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti peristiwa yang sudah terjadi dan dibuktikan melalui data untuk menentukan faktor-faktor yang mendahului atau sebab-sebab yang mungkin diketahui. Nah, penelitian ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada penelitian korelasi. Nah, penelitian ini adalah penelitian yang mengumpulkan data pada dua variabel yang kemudian menentukan apakah terdapat korelasi dari variabel tersebut. Nah, korelasi dari variabel tersebut ada berupa korelasi langsung dan korelasi terbalik. Kemudian aplikasi korelasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada analisis suatu hubungan, dan yang kedua itu konsisten, dan ketiga memprediksi suatu hal. Kemudian jenis yang kedua ada kausal kooperatif atau penelitian kooperatif kausal. Penelitian ini menentukan sebab atau konsekuensi dari perbedaan yang telah ada. Contohnya itu perbedaan kelamin, suku, dan usia. Kemudian tujuan dari penelitian ini untuk membantu menjelaskan kebiasaan penting manusia yang memungkinkan jika terdapat besaran yang cukup antara dua variabel. Jadi, ini memungkinkan untuk memprediksi nilai atau suatu variabel jika variabel yang sebelumnya sudah diketahui. Penelitian ex post facto memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, peneliti mencari pengaruh dan menguji data secara retrospektif untuk menetapkan penyebab, hubungan, atau asosiasi dan maknanya. Yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimen, penelitian ex post facto tidak memiliki kontrol terhadap variabel bebas karena tidak mungkin untuk mengisolasi dan mengontrol setiap variabel yang memungkinkan, dan tidak bisa untuk mengetahui secara pasti variabel mana yang paling berpengaruh. Yang ketiga, penelitian ex post facto dapat mendukung sejumlah hipotesis yang berbeda, bahkan mungkin kontradiktif. Penelitian ini sangat fleksibel di mana masalah yang mengendalikan hipotesis sesuai dengan preferensi seseorang. Kelebihan ex post facto ada 3. Yang pertama, bahwa penelitian ini sesuai untuk penelitian yang tidak cocok dilakukan oleh penelitian eksperimen. Yang kedua, informasi bersifat fenomena apa yang terjadi. Yang ketiga, kemajuan dalam teknik statistik membuat desain ex post facto lebih bertahan. Kelemahan ex post facto ada 2. Yang pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, tidak ada kontrol terhadap variabel yang diamati, sehingga peneliti harus berhati-hati dalam menyimpulkan hasil pengamatannya. Langkah-langkah dalam penelitian ex post facto sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalahnya. Yang kedua, melakukan survei literatur. Yang ketiga, membuat pernyataan hipotesis. Yang keempat, membuat daftar asumsi yang menjadi dasar hipotesis dan prosedur yang akan digunakan. Yang kelima, merancang pendekatan. Yang keenam, memilih subjek dan materi sumber yang sesuai. Yang ketujuh, pilih atau susun teknik pengumpulan data. Yang kedelapan, tetapkan kategori untuk mengklasifikasikan data itu tidak ambigu, sesuai dengan tujuan, dan mampu memunculkan kemiripan atau hubungan yang signifikan. Yang kesembilan, validasi teknik pengumpulan data. Yang kesepuluh, menjelaskan, melakukan analisis, dan menginterpretasikan temuan dalam istilah yang tepat. Demikian mengenai penelitian ex post facto. Terima kasih dan semoga bermanfaat.